Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amruda IT Solution, yaitu channel YouTube tentang IT Solution. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tentang yaitu tweaking Windows 10. Apa itu tweaking Windows 10? Yaitu tweaking Windows 10 adalah men-setting Windows 10 kita agar kinerjanya lebih cepat, lebih ringan, dan enak dipakai. Biasanya saya melakukan tweaking Windows 10 itu pada laptop-laptop yang minimal, RAM-nya minimal, spesifikasinya minimum, seperti Celeron yang RAM-nya 4GB, 2GB, itu harus melakukan tweaking agar bisa bekerja secara nyaman dan cepat. Oke, ada beberapa tips setting untuk mempercepat kinerja laptop setelah diinstal ulang. Oke, kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang bisa dipraktekkan di rumah agar Windowsnya itu lebih ringan, lebih cepat dipakai, lebih enak dipakai kerja ya. Yang pertama yaitu ini sudah ada Windows 10 dengan spesifikasi Celeron. Nah, di sini Celeron N280 2,6GB 4GB. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial tips agar performanya lebih cepat. Nah, yang pertama yaitu kita tulis saja menggunakan notepad agar lebih enak. Tweaking Windows 10. Banyak sekali cara tweaking Windows 10. Yang pertama yaitu nonaktifkan efek yang ada pada Windows. Oke, yang pertama adalah nonaktifkan efek yang ada pada Windows yang tidak perlu. Caranya, caranya yang pertama, buka kontrol panel. Di sini ada, kita ketik saja kontrol panel. Dipilih sistem, di bagian sistem. Nah, di sini di bagian kanan ada yang namanya Advanced System Setting. Advanced System Setting. Nah, di bagian advance, di tab di sini ada tab computer name, hardware advance. Bagian advance itu terdapat performance, kita setting. Nah, ini beberapa efek yang tidak perlu bisa kita hilangkan, seperti animate Windows, animate. Kalau tidak perlu dihilangkan saja, hilangkan centangnya. Enable tick, dihilangkan itu untuk mengurangi beban pada Windows sehingga cepat sekali, bisa mempercepat kinerja Windows. Oke. Kita hilangkan semuanya ini. Oke. Nah, kita bisa
klik kita apply atau kita hilangkan semua, langsung memilih adjust for the best performance. Adjust for best performance kita hilangkan semua. Nah, nanti akan berubah tampilannya. Oke, sudah paham yang pertama? Oke, yang pertama yaitu seperti itu di tab performance. Dan yang kedua, sekarang lanjut ke yang kedua, set Windows. Set Windows background. Set Windows performance ke background service. Oke. Yang kedua adalah set Windows performance ke background service. Caranya hampir sama ke yang satu. Kalau yang pertama tadi di tab advance, terus di performance. Nah, ini di sini ada visual effect, ada advance, ada data. Yang pertama tadi ini masalah performance, efek-efek yang ada pada Windows kita hilangkan. Yang kedua yaitu sama di tab performance, tapi di tab advance. Normalnya berada di programs. Kalau Windows di program, defaultnya kita ubah ke background service. Ini agar cara set packing filenya untuk menjadikan hard disk sebagai RAM. Nah, membantu RAM packing file yang area hard disk dan Windows user. Hard disk ini membantu RAM memperluas kapasitasnya. Oke, di sini total file setting itu biasanya defaultnya sekitar 1000 berapa gitu, 1 giga lan. Nah, karena kita sudah menggunakan hard disk, kita bisa mengubahnya. Kita bisa mengubahnya dengan memilih custom size. Saya biasanya menggunakan 10.000. Kalau di RAM 4 GB itu saya menggunakan 10.000. Oke, kita set, oke. Itu yang kedua. Ini minimum allowed 16 MB, recommended adalah sekian. Kalau recommended ini untuk 1 GB itu untuk laptop yang RAM-nya 2 GB. Di sini saya memakai RAM 4 GB, harus dengan recommended yaitu 10.000. Saya biasanya membuatnya 10.000 karena sudah bersama harddisknya. Oke, background service pada RAM. Oke, biasanya minta restart. Kalau dirubah kita restart saja, tidak apa-apa. Yang ketiga yaitu nonaktifkan Windows Remote Assistant. Nonaktifkan Windows Remote. Yang ketiga, nonaktifkan Windows Remote Assistant. Tempatnya juga sama. Kenapa dimatikan? Kalau untuk kantoran atau untuk
bekerja biasa-biasa saja untuk office, remote assistant itu tidak begitu digunakan. Tapi untuk skala client server itu dibutuhkan sekali, karena biasanya kita minta untuk remote desktop atau apapun. Kalau tidak butuh, dinonaktifkan saja. Itu sangat mengurangi kinerja, sangat mengurangi beban dari laptop itu. Oke, ini remote desktopnya asisten ini di sini. Kita tinggal hilangkan centangnya saja, ketik apply, sudah, gitu saja. Yang keempat yaitu internet time. Nonaktifkan synchronize internet time. Nonaktifkan internet. Nah, tempatnya di mana ini? Oke, langsung kita cari saja dari awal. Tetap masuk di kontrol panel. Kita pilih small. Nah, di sini ada date dan time, date and time. Kita klik internet time. Nah, ini change setting. Defaultnya adalah ini ditentang. Usahakan diupdate dulu, set agar cocok jamnya. Centangkan, hilangkan centangnya. Klik OK. Oke, sudah. Itu karena sebenarnya kalau tidak dilepas baterai, jamnya pasti akan tetap cocok. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya yang kelima, disable Windows Startup, program yang tidak perlu. Pada saat Windows dinyalakan, ada beberapa program yang ikut berjalan auto run saat Windows dijalankan. Itu kadang ada yang program-program yang tidak penting, tidak perlu untuk dinyalakan. Itu yang membuat beban Windows itu lebih berat, jadi akan terasa lebih lambat. Oke, caranya mendisable gimana? Oke, kita langsung saja ke task manager. Caranya adalah tekan tombol Ctrl Alt Del secara bersama-sama. Nanti akan muncul tab task manager. Ini oke. Muncul task manager, kita klik more detail. Nah, di sini ada tab startup. Nah, di sini ada beberapa program yang berjalan seperti Nero, Spotify. Itu kan tidak penting, itu hanya akan memperlambat kinerja laptop saja. Oke, kita disable saja. Ini statusnya masih enable, kita disable saja. Ini contohnya, ini kita disable. Ini kita disable Nero, kita disable Spotify, Spotify sudah disable. Oke. Yang perlu di enable hanyalah antivirus saja dan beberapa sistem seperti ini, seperti sistemnya Windows yang harus berjalan itu. Kita disable semua. Sudah, gitu saja caranya. Mudah.
sekali. Oke, kita close, kita restart. Nanti setelah nyala dia tidak akan berjalan lagi, tidak perlu berjalan lagi. Oke, yang keenam yaitu matikan schedule dari defragment. Nah, pada settingan Windows awal, defragment itu dilakukan setiap seminggu sekali defaultnya. Bagaimana cara mematikannya? Defragment itu merapikan file-file sistem. Caranya tetap sama di kontrol panel. Kita masuk kontrol panel. Oke, kita pilih small. Nah, di sini ada defragment, ada administrative tool. Nah, di administrative tool ini ada defragment and optimize drive. Kita klik, schedule-nya kita untuk defaultnya ini adalah on. Defaultnya itu adalah on. Nah, on-nya ini yang akan kita disable, kita matikan saja, tinggal kita hilangkan centangnya saja, klik OK, dia akan off. Nah, itu yang keenam sudah. Yang ketujuh yaitu nonaktifkan user account. Oke, kita nonaktifkan user account. Bagaimana caranya? Masuk ke kontrol panel. Tadi mana? Nah, ini masuk ke kontrol panel. Di sini ada user account. Nah, di sini ada change user account control setting. Oke, kita klik. Nah, kita matikan. Defaultnya adalah sini, di sini notify. Setiap kita install, kita akan mendapatkan notifikasi. Nah, untuk menghilangkan notifikasi ini kita nonaktifkan never notify me. Nah, ini kita matikan saja. Oke, sudah. Yang ke-8 yaitu nonaktifkan Windows autoplay. Nah, ada Windows autoplay itu juga memberatkan sistem, memberatkan kinerja laptop Anda. Caranya untuk menonaktifkan gimana? Oke, kita langsung saja praktek. Tetap di kontrol panel. Kita kembali ke kontrol panel. Nah, di sini ada autoplay. Kita klik. Defaultnya adalah ini kecentang semua. Nah, centangnya ini kita hilangkan. Kita hilangkan, kita save. Sudah, itu aja, menghilangkan autoplay. Oke, mudah kan? Dan nomor 9 sekarang. Selanjutnya yaitu hapus junk file, junk dan temp file. Oke, junk and temp file itu ada beberapa caranya. Ada yang menggunakan software seperti CC Cleaner atau cleaner lainnya. Tapi untuk Windows sendiri sudah ada
aplikasinya, atau tinggal kita buka saja kontrol panel. Kita buka kontrol panel, pilih file Explorer option, di view tab. Nah, di sini ada show hidden file and folder. Kita show, kita apply. Oke, kalau sudah, kita masuk ke directory C. Biasanya soalnya junk file itu di hidden sama Windows-nya, maka untuk menghilangkan hiddennya dengan cara itu tadi, di kontrol panel, file explorer setting, kita view dan oke, langsung ke user C, username-nya. Di sini ada app data, lokal, dan temp. Di sini adalah junk filenya. Banyak sekali, ini pasti bertambah setiap hari. Sampahnya ini junk file. Oke, kita langsung saja kita kontrol A, delete. Kita delete. Kita delete saja. Ini anak cam record ini karena saya sedang merekod, jadi tidak usah dihapus dulu. Oke, itu dia beberapa cara, yaitu 9 cara tweaking Windows 10 yang bisa Anda praktekkan di rumah untuk mempercepat kinerja laptop Anda. Sangat mudah, sangat simpel, dan bisa dipraktekkan di rumah, di masing-masing laptop atau PC Anda. Itu dia, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya Amruda. Searching saja agar saya bisa terus membuatkan video-video tentang tutorial-tutorial tentang apapun itu, tentang IT solution. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.